Pemirsa, sudah bergabung bersama kami rekan-rekan di dua titik lokasi. Ada Satrio Putranto di Pelumpang, Jakarta Utara dan Fadila Syarafina di Rumah Sakit Polri. Kita ke rekan Fadila terlebih dahulu. Fadila, perkembangan di hari kedua hari ini. Seperti apa proses identifikasi korban kebakaran? Ya, Reza, memang melalui tadi konferensi pers yang digelar di Rumah Sakit Polri pada sekitar pukul 5 tadi ada satu lagi jenazah yang berhasil diidentifikasi. Nah, jenazah ini merupakan jenazah wanita yang bernama Iriana berusia 61 tahun yang merupakan warga Rawa Badak Selatan. Nah, dengan bertambahnya satu lagi jenazah yang berhasil diidentifikasi, saat ini sudah ada 3 jenazah yang berhasil diidentifikasi di Rumah Sakit Polri ini. Yang pertama adalah Fahrul Hidayatullah dan Muhammad Buhori. Nah, untuk Fahrul Hidayatullah kemarin memang jenazah sudah dijemput oleh pihak keluarganya, namun memang untuk Muhammad Buhori tadi keluarganya sudah datang, namun ada sedikit miskomunikasi mengenai data dari rumah sakit sehingga harus kembali lagi nanti. Tadi juga pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka sudah menghubungi dari keluarga dari jenazah yang berhasil diidentifikasi untuk segera menjemput keluarganya di Rumah Sakit Polri ini. Nah, perlu diketahui bahwa sampai saat ini Rumah Sakit Polri menerima 15 kantong jenazah yang terdiri dari 9 laki-laki dan juga 6 perempuan dan juga body part. Untuk body part ini memang tadi dinyatakan bahwa masih diidentifikasi apakah ini bagian dari memang jenazah ke-15 jenazah atau merupakan yang berbeda dari ke-15 jenazah ini, Reza. Baik, Fadila, sebenarnya apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh tim DVI dalam proses identifikasi sejauh ini? Ya, Reza, tadi memang disampaikan mengenai kendala dari tim DVI adalah yang pertama memang sedikitnya data pembanding dari DVI Polri sendiri. Nah, memang sampai saat ini baru 15 warga yang melaporkan ke Rumah Sakit Polri untuk memberikan keterangan mengenai keluarganya yang sampai saat ini masih hilang, sehingga Rumah Sakit Polri tadi juga mengingatkan kembali untuk warga khususnya para korban dari kebakaran yang kemarin Jumat terjadi di Depo Pelumpang Pertamina. Nah, ini untuk segera melaporkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati apabila ada keluarga yang masih hilang sehingga dapat diidentifikasi. Kemudian juga tadi disampaikan bahwa dari 15 jenazah ini hanya ada 6 yang bisa dilihat sidik jarinya dan 9 diantaranya memang tidak bisa lagi dilakukan tes sidik jari. Nah, dari 6 ini pun hanya 3 yang dapat diidentifikasi. Sementara memang juga apabila tidak menggunakan sidik jari dan menggunakan tes DNA memang diperlukan waktu yang cukup lama. Tadi dikatakan mungkin sekitar seminggu baru dapat diidentifikasi. Begitu, Reza. Untuk sementara kembali kepada Anda di studio. Ya, baik, terima kasih Fadila. Kita akan bergeser ke salah satu lokasi pengungsian di Pelumpang, Jakarta Utara. Satrio, berdasarkan laporan dari Fadila, ini masih ada warga yang melaporkan anggota keluarganya belum ditemukan ataupun hilang. Bagaimana perkembangan terkini mengenai upaya pencarian? Baik, Rara, memang informasi dari Polres Jakarta Utara di lokasi ini memang sudah tidak ada lagi korban yang terjebak atau masih belum ditemukan. Namun, karena informasi dari warga setempat ataupun tadi siang juga ada keluarga korban yang mencari anggota keluarganya di sini, membuat kepolisian akhirnya tetap mengupayakan untuk terus mencari dan menemukan korban melalui alat berat ini, salah satunya, dan juga tetap diturunkannya tim K9 yang tadi sekitar pukul 15.30 memang tim K9 maupun kepolisian dan BPBD ini akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pencarian pada hari ini dan akan dilanjutkan besok pagi, Rara. Dan apabila kita lihat di belakang Anda saat ini masih banyak warga yang kemudian berada di situ. Sebetulnya bagaimana penjagaan yang dilakukan di sekitar lokasi kebakaran agar kemudian steril dari orang-orang yang tidak berkepentingan?
Betul Rara, memang saat ini sejak pukul 12 tadi banyak warga yang datang menghampiri lokasi ini. Bahkan tadi sekitar 15.30 warga akhirnya memutuskan untuk jalan ke tempat TKP ini semenjak polisi sudah meninggalkan lokasi. Walaupun tadi polisi ada di lokasi, warga ini masih di luar dari batas polis line. Namun karena polisi sudah kembali ke markasnya begitu, akhirnya warga ini memutuskan untuk jalan ke sini untuk berfoto dan lain-lain. Bahkan ada beberapa petugas Telkom yang mengganti kabel internet seperti ini, kabel yang lama yang sudah terbakar ini diganti dengan kabel baru, merasa terganggu dengan warga yang datang. Kami juga sempat ingin mewawancarai warga setempat, namun yang kami temui justru banyaknya bukan warga setempat, justru malah warga dari daerah lain yang kami temui. Begitu Rara. Satrio Putranto, dan tadi juga kita sudah dengarkan laporan dari Fadila Syarafina. Terima kasih teman-teman atas laporan Anda.